Selamat siang, Bu Anissa. Selamat siang Pak Ana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak, saya baik. Bagaimana Pak Ana kabarnya? Alhamdulillah saat ini saya juga keadaan baik-baik saja. Baik, Bu Anissa, Alhamdulillah. pada hari ini mungkin Bu Anissa ada yang ingin dibicarakan dengan saya atau hal-hal mengenai permasalahan Bu Anissa barangkali ada yang ingin dibicarakan hari ini. Saya membuka ruangnya dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi sesuai dengan harapan kita untuk memecahkan masalah yang ada di kita pada saat ini. Iya Pak, kebetulan saya ini ingin berdiskusi nih tentang cara meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas karena di kelas masih ada siswa saya yang berbicara pada saat penyampaian materi pembelajaran, Pak. Oh iya, bagus sekali itu. Lalu apa tuh tujuan Bu Anissa dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuannya bagaimana kira-kira? Kalau tujuan saya sih, saya inginnya menciptakan kelas yang kondusif gitu. Siswa bisa mengikuti pembelajaran atau materi yang saya sampaikan. Terus juga saya inginnya siswa itu aktif aktif dalam pembelajaran gitu. Jadi tidak mengobrol dengan temannya, jadi bisa fokus menerima materi pembelajaran yang saya sampaikan pada hari itu, Pak. Iya, 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 iya. Baik. Lalu kira-kira apa ya yang sudah diperbuat atau yang mau dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau untuk mencapai tujuan tersebut, ya untuk menciptakan kelas yang kondusif, sebenarnya sih saya sudah melakukan berbagai cara, Pak, Ya, seperti ya, ya. menggunakan berbagai metode pembelajaran di dalam kelas. Nah, tapi tetap saja, Pak, ada siswa yang masih ngobrol dan juga berbicara sama temennya. Begitu sih, Pak. Jadi Iya, iya. intinya saya sudah eh, berusaha gitu menciptakan kelas yang kondusif. Tapi ya ada saja gitu Iya, siswa yang yang namanya berbicara. anak-anak ya, Bu, ya. Iya, betul, Pak. Jadi Kalau boleh ya begitu. saya tahu, Bu Anissa sekarang ngajar di mana ya? Saya mengajar di SDN Randegan Wetan 1, Pak, Kecamatan Jati 7. Ngajar sebagai wali kelas. Iya, Pak, wali kelas 4. Iya, iya. Lalu apakah ada yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Ya itu Pak tantangannya saya masih kesulitan nih mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran Iya, berlangsung, Pak. Tidak semuanya, cuman ada beberapa siswa begitu, Pak. beberapa siswa saja begitu ya, Iya, iya, yang Pak. aktif dalam eh, itu berbicara seputar materi ajar atau memang berbicara semacam pembicaraan yang ngawur-ngawur gitu, Bu? Sepertinya berbicaranya hal lain, Pak. Di Sama di temennya luar soalnya materi ajar dengarnya berarti ya intinya. bukan bukan tentang materi ajarnya gitu. Jadi keasikan gitu ngobrol sama teman sebangkunya atau sebelahnya, Pak. Iya, iya. Nah, kira-kira nih, lalu apa yang akan Ibu Anissa butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sih membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Pak. Jadi eh, mencari strategi yang tepat gitu supaya siswa itu tuh mau gitu, mau terlibat dalam pembelajaran. Jadi tidak acuh tak acuh dalam Iya, iya. pembelajarannya. Jadi mau aktif dalam pembelajarannya gitu, mau memperhatikan, Pak. Iya, Intinya iya. begitu. Fokus gitu ya, Bu, ya, Iya. ke pembelajaran gitu. Ya, bagus, Bu, itu, Bu. Nah, lalu sekarang yang dibutuhkan selain strategi mungkin
apalagi nih kira-kira yang bisa mengendalikan siswa agar siswa tersebut fokus belajarnya, kemudian mereka itu menyadari kalau kebutuhan belajar itu memang, sangat penting begitu, Bu. Bagaimana, Bu? Iya, Pak, jadi mungkin karena mereka itu tidak fokusnya, eee, kurang memahami materi pembelajaran gitu ya, Pak. Jadi, mereka tuh jadi tidak, mau gitu belajar karena, Iya iya. pada saat mendengar materinya itu tidak, apa, tidak tidak mengerti gitu, tidak gitu, tidak tahu gitu, jadi tidak mau tahu jadi awalnya materinya yang disampaikan tentang apa, terus kemudian siswa itu tidak tahu, jadi, keterusannya, kebelakangannya ya tidak mau tahu gitu, jadi lebih memilih untuk ngobrol. Padahal Iya iya. saya itu sudah, melakukan metode pembelajaran yang bervariasi gitu, Pak. Iya Tapi iya. sepertinya saya, belum menemukan metode ataupun strategi yang tepat sih untuk, Iya. apa apa, Baiklah. eee, memancing siswa tersebut untuk mau belajar. Iya iya. Baiklah, sekarang, bagaimana nih kalau kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang, eee, mereka itu suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya, Pak. Kira-kira nah, nih pertama-tama mungkin bagaimana kalau kita memahami dulu nih, eee, watak siswa tersebut. Atau mungkin yang dibicarakannya itu apa saja sih yang dibicarakan mereka itu, yang ketika mereka belajar itu masih saja ngobrol, mungkin gitu ya, Bu, ya? Iya, Nah Pak, betul. nah Tadi sih saya pikir bagaimana kalau ya, kita mencari tahu dulu kepada, murid-murid Ibu itu, apa sih yang, mereka obrolkan itu apakah sangat penting sekali? Mungkin saja, yang mereka obrolkan itu ternyata obrolan yang penting, mungkin begitu, Bu. iya Atau iya, Pak, betul juga sih, Pak. Mungkin apa yang mereka bicarakan mungkin materinya pembelajarannya atau materi pembelajarannya mereka tidak mengerti, begitu ya, Pak. Jadi harus dicari tahu dulu apa yang mereka iya obrolkan. iya iya. Mungkin saja mereka itu ketika, kita memberikan materi ajar, metodenya yang mereka anggap mungkin itu dianggap metode yang membosankan. Nah, Iya. bagaimana nih kalau kita misalkan dalam setiap, pelajaran kita, cari metode baru yang bikin mereka itu senang, kemudian mereka itu menjadi fokus belajarnya, atau anak-anak malah tertarik sekali untuk belajar. Nah, bagaimana nih kita cari ide nih bareng-bareng di sini? Kira-kira Ya, Pak, ya, betul sih, Pak, apa yang Bapak sampaikan sepertinya, saya akan menerapkan metode ataupun strategi yang bervariatif lagi gitu. Jadi selama, ini sih, metodenya ya kebetulan ya itu-itu aja, itu tadinya awalnya sih pakai metode pembelajaran yang biasa gitu, mereka mau belajar, cuman sepertinya karena saya keseringan mungkin ya, Pak, jadi bosen, jadi, saya akan mencoba melakukan eee, atau menerapkan materi, akan menerapkan metode strategi pembelajaran yang baru sih, Pak. nah, iya ya, bagus kalau begitu. Bagaimana nih kalau misalkan jika demikian, untuk memberikan penjelasan yang lebih menarik lagi kepada siswa kita untuk menggunakan metode tersebut, ya, tetapi ya harus divariasi gitu ya cara memberikannya itu. Karena metode pembelajaran itu yang kadang-kadang menyesuaikan juga kan Bu ya dengan materi Iya, ajarnya betul, ya. Pak, Nah, betul. tidak tidak setiap metode ajar misalkan metode tentang, eee
matematika, kemudian ke pembelajaran IPA gitu ya, atau ke pembelajaran Iya, PKN gitu ya. betul harus Mungkin menyesuaikan ya, Pak. ya metodenya juga harus disesuaikan dengan materi ajarnya gitu ya Bu ya. Ya, Baik, selain itu juga Bu nih, mungkin perlu memberikan penguatan positif juga nih kepada peserta didik. Ketika mereka sedang belajar masih ada yang berbicara, nah mungkin saja, kita gunakan misalkan, semacam pujian atau penghargaan kepada siswa yang fokus belajarnya, kepada siswa yang, belajarnya itu, diam dan mengikuti pelajaran. Nah, kita berikan semacam, support-lah gitu ya kepada siswa. Mungkin, dengan demikian bisa saja nanti yang tadi tuh, yang siswa yang banyak bicara, ngobrol, sedang belajar, jadi tertarik. Nah, begitu. iya. Bagaimana nih Jadi, kira-kira menurut pandangan iya, Ibu? kalau saya sih betul Pak, ada betulnya juga dikasih motivasi ya Pak, penguatan positif gitu seperti pujian gitu supaya anak itu wah semangat gitu belajarnya gitu karena Iya, senang dipuji kan biasanya anak-anak itu suka dipuji ya Pak, suka iya dimotivasi betul gitu. betul. Iya, iya baik Pak, saya akan mencoba dan mengimplementasikannya nanti di sekolah. Iya iya, baik. Nah nah ini sebagai gambaran saja nih tentang strategi yang akan dilakukan, kira-kira, Bu Anissa siap untuk melakukannya nanti Bu Anissa? Ya Pak, saya akan melakukan dan mengimplementasikan tadi seperti menerapkan metode dan strategi yang baru karena metode dan strategi baru itu kan harus disesuaikan dengan materinya ya harus Iya iya. disesuaikan. Terus kemudian juga kita harus memberikan motivasi penguatan positif pada siswa tersebut supaya tadi yang berbicara di kelas gitu mau memperhatikan juga karena mungkin ada semangat dari guru, jadi mereka itu mau belajar gitu. Ya, Jadi semangat nanti setiap harinya. mudah-mudahan mereka kesadarannya tumbuh ya Bu ya. Amin. Iya. Lalu nih Bu Anissa, kira-kira yang Bu Anissa sudah lakukan, apa saja nih barangkali yang sudah dilakukan Bu Anissa selama ini? Kalau yang sudah saya lakukan selama ini sih, pertama saya eh, mengikuti berbagai pelatihan, Pak, pelatihan tentang cara mengelola kelas gitu, terus mengikuti pelatihan tentang bagaimana caranya melakukan teknologi dan kebetulan akhir-akhir ini saya juga mengikuti pelatihan dari BKPSDM yang tentang media pembelajaran yang berbasis TIK gitu ya Pak. Iya Jadi iya itu juga bisa diterapkan mungkin ya Pak dalam pembelajaran supaya iya. siswa itu mau belajar semuanya jadi tidak ada yang berbicara lagi. Mungkin itu sih Pak yang sudah dilakukan nanti untuk kedepannya saya akan mengimplementasikannya. Berarti bagaimana hasilnya nanti bisa kita cari tahu ya Bu Anissa ya. Iya Pak. Nah, baiklah, saya rasa pembicaraan kita pada hari ini kita cukupkan dan mudah-mudahan Bu Anissa bisa mengimplementasikan strategi pembelajarannya tersebut agar nanti murid-murid Ibu yang tadinya ya tadi yang masih berbicara, ngobrol saat pembelajaran berlangsung, nanti bisa lebih fokus lagi belajarnya. Selamat mengimplementasikan dan mudah-mudahan hasilnya nanti akan lebih baik lagi ya Bu Anissa ya. Terima kasih Amin. atas waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan yang apa yang kita bicarakan pada hari ini akan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi murid-murid kita semua. Amin. Ya, baik Pak. Terima kasih Bapak atas sarannya. Ya, sama-sama Bu Anissa. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Sesi 2 ya, Bu? Iya, Pak. Sekarang berarti saya Koci. Iya, siap. Berarti saya yang coach. Ya, oke. Oke, Langsung aja. langsung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ana. Bagaimana kabarnya Waalaikumsalam hari ini? warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa. Gimana, Pak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih Bu Anissa. Bagaimana kabar baik Bu Anissa? Kabar baik juga? Alhamdulillah, Bapak kabar baik. Kira-kira apa nih, Bapak yang bisa saya bantu hari ini? Ada permasalahan apa? Iya nih Bu Anissa. Selama ini saya kan menjadi guru itu ya sudah cukup lama ya sebenarnya. Kalau dihitung semenjak menjadi guru honor, sekarang sudah menjadi ASN P3K itunya. Sekarang di tempat saya yang baru itu, saya itu menemukan murid-murid saya itu ya ketika jam pelajaran sudah dimulai, baik itu jam pelajaran awal masuk kelas atau jam pelajaran setelah istirahat. Nah, ternyata mereka itu eh, tidak cepat-cepat masuk ke dalam kelas Bu Anissa, walaupun bel masuknya sudah dibunyikan dan mereka itu masih asik dengan permainannya mereka sendiri. Mereka itu yang putra contohnya ya, mereka masih asik bermain bola di lapangan sepak bola. Ada juga yang bermain poli di lapangan bola poli. Kemudian untuk yang siswa perempuannya ada yang main engklekan, ada yang main loncatan gitu ya. Jadi mereka ketika bel masuk sudah dibunyikan masih asik-asik saja gitu di luar kelas. Nah, dan itu ketika saya tanya kepada murid-murid saya tuh, ya mereka ngatainnya itu, "Tanggung Pak, ini poinnya tinggal 3 poin lagi atau mungkin tinggal 5 poin lagi. Nanti permainannya baru selesai biar ketahuan pemenangnya." Nah, gitulah alasannya. Tapi saya pikir sih ya silakan-silakan saja gitu. Yang menjadi permasalahan ya jadinya kan ada kecemburuan dari murid-murid lain gitu. Ketika saya biarkan begitu Bu Anissa. Oh, begitu. Berarti masalahnya ketika bel pelajaran setelah istirahat ataupun masuk pagi ya, Pak. Jadi anak-anak itu terlalu asik ya, Pak. Terlalu Iya Bu asik Anissa. bermain gitu, bermain apa? Olahraga gitu ya, Pak. Bola voli ataupun tadi tuh sepak bola ya, Pak. Nah, Iya. ini tuh masalahnya jadi menjadi miskomunikasi buat siswa lainnya ya, Pak. Jadi Iya begitu Bu kecemburuan Anissa. gitu ya, cemburu gitu ya. Kenapa gitu? Murid-murid Bapak masih saja di luar sementara saya sudah masuk di kelas nih gitu ya, Pak. Iya, Nah, iya betul. ya kalau menurut saya, kalau menurut Bapak hal tersebut bagaimana? Nah, kalau kalau menurut saya sendiri sih begini ya Bu Anissa. Kalau yang namanya belajar itu kan tidak selalu harus di dalam kelas. Ya memang Betul, sih itu Pak. sudah waktunya masuk kelas gitu ya. Tapi ya dengan alasan tadi itu saya pikir ya nggak ada salahnya ya gitu, nggak ada salahnya Iya. juga gitu. Nggak apa-apalah kita berikan waktu misalkan untuk beberapa menit gitu, untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, tapi memang itu sih terjadinya itu tidak setiap hari gitu ya. Misalkan dalam 1 minggu itu bisa 3 hari misalkan atau berapa hari, pokoknya dalam setiap minggunya itu ada gitu hal tersebut tuh ya. Nah, jadi ya itu tadi kalau saya pikir ya belajarlah nggak apa-apa, ya walaupun itu bukan jam pelajarannya gitu misalkan kalau
main bola atau voli kan ada jam pelajaran olahraganya gitu ya, itu kan di luar jam pelajaran olahraga. Tapi saya pikir, ya nggak apa-apalah, ya itu sama juga sih belajar gitu. Kalau tujuan saya begitu, tetapi ya Iya, itu tadi ketika ada aduan dari murid-murid lain gitu yang berbeda kelas gitu, saya juga jadi kepikiran juga Bu, jadi ini menganggap suatu permasalahan yang takutnya nanti melebar ke murid-murid yang lain, kemudian mengikutinya dan malah eh, ya semakin melebar terus-menerus kalau dibiarkan gitunya. Jadi saya iya Pak, kepikiran betul. seperti itu. Sehingga, saya harus bagaimana nih untuk mengatasi ini gitu ya. Oh iya, betul Pak. Kalau saya sendiri sependapat dengan Bapak ya Pak, karena mereka juga kan di luar itu kan tidak berbuat yang macam-macam gitu ya Pak. Jadi ada positifnya juga gitu ya. Mereka itu Iya belajar sesuai dengan minatnya seperti mereka kan tadi bermain bola voli ataupun sepak bola ya. Mungkin minatnya mereka itu voli sama sepak bola ya Pak. Nah, iya jadi Bu tidak ada Anissa. salahnya belajar di luar gitu ya, Pak. Olahraganya mungkin lebih senang olahraga. Nah, tetapi masalahnya itu tadi tuh tidak sesuai dengan jam pelajarannya karena jam pelajaran olahraga kan ada lagi gitu. Nah Tetapi itu kan dia Bu kalau kalau Anissa. kita sebagai guru tidak masalah nih karena kan tidak 1 jam sampai 1 jam 2 jam ya Pak. Paling Iya, beberapa paling menit gitu 10 ya lah, Pak. 10 Jadi menit kita atau 15 iya menit Pak. lah itu. Iya Pak, padahal itu waktunya sedikit sekali ya Pak. Iya iya. Betul Pak, saya sih sependapat. Nah, kalau saran dari saya sih bagaimana kalau kita tuh mengkomunikasikan gitu, memberi pemahaman kepada eh, tadi tuh kelas lain gitu ya, siswa lain yang Iya protes iya. gitu ya Pak. Protes Baik Bu. kepada murid-murid Bapak, Pak, kenapa sih itu masih di luar kan jam pelajaran masuk, padahal tidak olahraga ya. Kita beri pemahaman saja bahwa pembelajaran itu tidak selalu dilakukan di dalam kelas ya Pak. Betul ya Pak? Nah, terus kita juga memberi komunikasi gitu ya Pak kepada orang tua dan juga guru-guru yang lain. Iya Mungkin guru-guru yang lain juga iya berpikir yang sama gitu seperti iya Bu Anissa. siswa yang cemburu itu sama orang tua juga mungkin karena guru itu belum mengetahui bahwa pembelajaran itu tuh harus apa bisa dilakukan di luar kelas tuh belum Iya iya. mengetahui mungkin jadi Baik Bu pemikiran Anissa, yang iya. dulu-dulu kan ada di dalam terus ya Pak. Iya iya, benar Bu Anissa. Nah itulah Bu Anissa, saya itu memang, sebenarnya ingin ya mengkomunikasikan hal ini gitu ya, supaya ya enak buat sayanya juga, enak buat murid-murid sayanya juga gitu ya. Saya ingin mengkomunikasikan kepada murid-murid lain atau mungkin kepada wali kelas lainnya juga kadang-kadang kan begini ya Bu Anisanya, kalau murid, Iya, di SD itu yang saya, lihat gitu ya, ketika mereka ya katakanlah mengadu lah gitu ya, ketika mereka melihat sesuatu, nah ya seperti yang fenomena yang tadi terjadi di, eee murid saya, mereka itu kan mengadu nih ke wali iya. kelas masing-masingnya ya, Bu Anissa, Oh iya betul. gitu. Nah, mereka bilang, misalkan, "Bu, tuh, murid-muridnya Pak Anam mah masih pada di luar, masa kita sudah disuruh masuk?" Tuh, kan gitu ya. Iya Termasuk betul. ya itu tadi, eee, orang tua murid juga sebagian ketika mereka ada yang masih, di sekolah ketika mengantarkan anaknya, ada yang masih menunggu kan ya, Bu, ya. Kemudian ada juga para pedagang, kaki lima yang nongkrong di depan sekolah, menyaksikan. Sepertinya mereka itu ya begitu, "Ini sudah jam bel masuk kok, anak-anak masih pada di luar, kok dibiarkan saja?" Gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, saya juga ingin mengkomunikasikannya, Bu. Tapi ya, terus terang aja
bisa dikatakan kalau bahasa orang Sunda mah naonnya disebutnya teh ragap gitu, Mbak. Ya, ragapnya itu eh, karena terus terang saja saya itu masih merasa kalau saya itu posisinya itu di sini itu bisa disebutkan ya orang baru lah mungkin gitu, terus Oh eh, gitu. masih muda lah gitu, masih ada yang guru senior, apalagi yang Masya Allah golongannya masih muda ya Pak, ya betul. sebenarnya usia saya sudah tua gitu, tapi kan ada lagi yang lebih tua dari saya, walaupun saya Iya udah iya tua Pak, betul. gitu. Kalau melihat dari Nah, golongannya pun di saya itu udah ada yang mencapai 4C, 4 hampir 4B semua nih di sini hampir. oh Ya, ya, Masya golongan 4 Allah ya semua di Pak. sini. Makanya Senior golongannya semua lebih berarti tinggi. di situ ya Pak. Ya, nah makanya saya sungkan terus terang aja, Bu. Kalau saya mau mengkomunikasikan ketika tadi ada murid-muridnya yang mengadu ke para wali kelasnya gitu. Nah, itulah fenomenanya itu yang ada di diri sayanya itu, Bu. Iya betul. Nah kalau selama ini apa saja sih yang Bapak lakukan gitu untuk dengan adanya masalah tersebut gitu? Nah, iya Bu, kalau saya sudah lakukannya itu mungkin saya bertahap ya Bu ya, tidak langsung misalkan kepada atasan atau kepada guru, saya bertahapnya itu kepada murid-muridnya saja dulu untuk memberikan pemahaman gitu ya, mudah-mudahan dengan diberikannya pemahaman kepada murid-muridnya, kemudian mereka mengerti gitu ya, kemudian nanti ke depannya tidak mempermasalahkan, mungkin gitu Bu, untuk sementara ini yang sudah saya lakukan. Oh, berarti. Nah kalau yang dalam melakukannya tantangannya apa saja sih Bapak ya? Apakah Bapak merasa kesulitan gitu? Kesulitannya dalam hal apa? Ya, kesulitan yang sudah dilakukan sih sementara ini memberikan pemahaman terhadap siswa itu kadang-kadang kan bisa dibilang eh, jangan bosan kita dalam memberikan penjelasannya gitu ya. Kadang-kadang ya gitu, sudah diberikan penjelasan, pemahaman, mereka masih 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 berani untuk ngomong gitu ya. Oh Padahal gitu sudah iya kita Pak. berikan penjelasan gitu, tapi tetap aja Iya, masih berani untuk eee, istilahnya melakukan protes-protes gitu, gitu. iya, Itulah mungkin Bu Anissa untuk tantangannya memang kita eee, jangan bosan mungkin gitu ya, jangan bosan, iya, memberikan penguatan pemahaman berulang-ulang gitu kepada mereka itu. iya betul Pak. Berarti Bapak tuh harus terus gitu ya Pak, terus mengingatkan ataupun memberikan praktik baik mungkin Pak bahwa tentang pembelajaran di luar kelas yang bisa dilakukan di luar kelas. Terus untuk membagikan praktik baik itu mungkin kita juga perlu melibatkan kepala sekolah gitu ya Pak, pimpinan gitu supaya bisa mengarahkan guru-guru yang lain untuk mengikuti praktik baik yang Bapak share gitu, yang Bapak bagikan gitu. Nanti bisa juga mungkin praktik baik itu di eh, dikomunikasikan atau dibagikan kepada anak-anak juga serta dibicarakan juga kepada orang tua. Mungkin itu akan Iya, baik Bu lebih Anissa, ya. ya lebih apa? Mungkin lebih bisa mereka tahu juga, oh ternyata pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, ternyata bisa juga di luar kelas gitu. Mungkin mereka lebih paham gitu kalau kita langsung berbagi praktik baik yang dilakukan gitu. Iya Bu Anissa, ya baiklah. Mudah-mudahan saya bisa eh, mengikuti ya apa ya yang menjadi saran Bu Anissa. Baik sekali, terima kasih atas saran-sarannya dan insya Allah saya akan mencoba untuk melaksanakannya karena memang eh, komunikasi itu tadi ya Bu Anissa ya sangat Iya penting betul, ya. Nah, iya, komunikasi itu sangat penting.
walaupun mungkin kita dalam perasaan merasa, segan tadi ya, ketika kita melihat dari, jabatan atas, rekan kerja kita yang sudah tinggi gitu ya, kemudian para senior sudah usianya juga sudah di atas dari kita, jabatannya juga di atas dari Iya, kita. Nah, walaupun seperti itu memang ada ya semua juga manusia gitu, insya Allah ada, iya betul. hati nuraninya dan insya Allah akan saya coba mengkomunikasikan hal ini supaya mereka juga bisa memberikan pemahaman kepada murid-muridnya supaya ya ketika, mereka itu belajar itu memang bukan hanya di kelas saja gitu, tapi belajar itu bisa dilakukan juga di luar kelas dan itu bahkan bisa jadi kalau belajar di luar kelas itu akan lebih bermakna mungkin ya gitu ya, Betul, Kak. dengan demikian juga akan terlihat, eee, minat mereka itu, bakatnya itu di mana gitu, supaya kita juga bisa menemukan ya katakanlah kalau itu nama jati diri merekanya itu, Betul. belajarnya itu harus bagaimana gitu yang mereka inginkan. Terima kasih Bu Iya, Anissa atas semua iya betul. saran-sarannya, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, sama-sama Bapak. Semoga Bapak melaksanakannya lancar, tidak ada kendala apapun Amin dan amin. bisa apa yang Bapak sampaikan bisa mereka pahami gitu. Iya Bu Anissa, terima Amin. kasih sekali. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bukan pertemuan yang terakhir dan insya Allah saya nanti akan laporkan hasilnya ke Bu Anissa apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini dan terima kasih juga buat saran-sarannya. Semoga bermanfaat Bu Anissa. Baik Bapak, sama-sama. Eh, Semoga Amin. kedepannya lancar Bapak dan Bapak sehat-sehat selalu Amin. dalam Amin. membimbing anak-anak. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sampai wabarakatuh. jumpa lagi Bu Anissa. Iya Bapak, sampai jumpa kembali. Dadah. Iya. Pak, mungkin sekarang ini ya Pak, refleksi. Rekaman tutup dulu, Bu. Iya Pak, baik.